Mulai dari IHSG. Saat ini tren IHSG masih uptrend dan indeks juga saat ini sedang berada di daerah supportnya di level 5060 dengan target price itu di level 5230. Ada kemungkinan dalam 1-2 hari ke depan IHSG mungkin hanya akan bergerak sempit, namun secara midterm IHSG masih cukup bagus, masih ada peluang untuk naik. Dan saat ini sektor yang masih cukup kuat adalah sektor tambang. Anda sebaiknya fokus pada saham-saham di sektor tambang tersebut, dan untuk sementara sebaiknya menghindari saham-saham di sektor telekomunikasi dan juga gudang garam dan Sampurna. Oke, saya akan mulai membahas dari sektor agriculture. Kita mulai dari Ali. Ali saat ini sedang uptrend dan harga juga saat ini sedang tertahan di daerah support. Masih ada potensi untuk naik untuk saham Ali, bisa dibeli saat ini dengan target price itu di level 11.500. BWPT saat ini masih sideways, wait and see dulu untuk BWPT. Kemudian kita masuk ke saham LSIP. LSIP saat ini masih sideways, belum ada tanda-tanda untuk masuk. Kita wait and see dulu untuk LSIP. Kemudian TBLA saat ini sudah bisa mulai diambil. Tren TBLA saat ini sedang uptrend dan harga juga saat ini sedang tertahan di daerah supportnya, bisa diambil. SIMP saat ini juga sedang berada di daerah support, SIMP bisa dibeli. Selanjutnya kita masuk ke sektor basic industry untuk Cepin. Cepin saat ini masih sideways, harga sedang berada di daerah resisten. Namun saat ini trading range dari Cepin masih sangat sempit, jarak antara support dan resistennya sangat dekat. Belum ada tanda-tanda untuk masuk, kita skip dulu untuk Cepin. INTP saat ini trennya cukup bagus, sedang uptrend. Namun harga saat ini sedang berada di daerah resistennya. Wait and see dulu untuk INTP, tunggu di daerah supportnya. Java untuk sementara kita wait and see dulu. Harga sedang berada di daerah support, namun ada kemungkinan Java bisa turun di bawah garis supportnya. Kita wait and see dulu untuk Java. Kemudian kita masuk ke sektor consumer. Untuk gudang garam. Gudang garam pada hari ini break garis supportnya dan break cukup dalam. Untuk sementara sebaiknya kita hindari dulu gudang garam sambil menunggu terciptanya pola reversal. Sampurna juga demikian, saat ini Sampurna sudah break di bawah garis supportnya. Support terdekat berikutnya berada di level 1350. Namun untuk sementara sebaiknya kita wait and see dulu. Kita tunggu pola reversal dari Sampurna. Hoki saat ini sedang uptrend, namun harga baru mulai turun dari daerah resistennya. Wait and see dulu untuk Hoki, tunggu di daerah support. Kemudian kita masuk ke KF. KF saat ini sudah bisa diperhatikan, bisa dibeli. Tren KF saat ini sedang uptrend dan harga juga saat ini masih lumayan dekat dengan daerah supportnya dan jarak menuju ke targetnya masih cukup jauh, bisa diambil KF. Kemudian kita masuk ke saham Wood. Wood saat ini kita wait and see dulu, trennya masih uptrend, namun harga saat ini baru mulai turun dari daerah resistennya. Sebaiknya tunggu Wood di daerah supportnya.
Sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa semua video yang kami sajikan dalam channel JSX Trader itu bersifat disclaimer on. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang timbul seandainya Anda membuat keputusan transaksi karena terpengaruh oleh pendapat yang kami berikan dalam video ini. Dan juga semua video yang kami berikan dalam channel ini itu hanyalah preview dari bagaimana kami di JSX Trader melakukan screening saham untuk menghasilkan rekomendasi yang dikirimkan kepada para member premium. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menampilkan satu indikator standar saja. Kita tahu bahwa market berubah sangat cepat. Bisa saja pada saat Anda menyaksikan video ini, telah terjadi perubahan tren di dalam market. Sehingga pendapat yang kami berikan mungkin sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah berubah. Sehingga jika Anda membutuhkan rekomendasi saham yang lebih cepat merespon perubahan tren dan juga lebih detail, kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan premium JSX Trader. Karena ada banyak sekali kelebihan yang kami tawarkan. Yang pertama, semua rekomendasi yang kami berikan itu sudah lengkap. Kami akan membimbing member mulai sejak pembelian sampai kapan harus dijual, termasuk berapa lot yang sebaiknya dibeli agar resiko yang diambil oleh member itu bisa terkendali. Semua rekomendasi yang dikirimkan itu bersifat real time. Jadi pada saat sinyal confirm dan transaksi pribadi kami telah done, rekomendasi akan segera dikirimkan. Selain itu, member juga bisa konsultasi saham-saham lain di luar watchlist yang kami berikan. Setiap malam, pada saat kami melakukan screening, kami akan membagikan kepada member screenshot chart saham-saham yang berhasil lolos screening, saham-saham yang bisa diperhatikan untuk keesokan harinya. Ini akan membantu seandainya Anda hendak membuat trading plan sendiri. Nah, semua kelebihan tersebut bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kami memberikan iuran kepada member itu sebesar 200.000 per bulan. Jika Anda tertarik untuk join, silakan hubungi kami di nomor yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk ke sektor infrastruktur untuk XL. Saat ini XL sudah break di bawah garis supportnya. Trend XL saat ini sebenarnya masih uptrend, namun pada hari ini XL sudah turun di bawah garis supportnya. Sebaiknya Anda berhati-hati karena ada kemungkinan XL bisa turun sampai ke level 2000. Saat ini support terdekat XL berada di level 2000. Untuk sementara sebaiknya dihindari dulu XL. Trend saat ini juga sudah break di bawah garis supportnya. Sebaiknya dihindari dulu. Garuda untuk saat ini juga belum ada tanda-tanda untuk masuk. Harga kemungkinan masih bisa turun sampai ke level 230. Wait and see dulu untuk Garuda. Indosat saat ini sedang tertahan di daerah supportnya. Namun jika melihat pola dari saham-saham telekomunikasi yang lain, ada kemungkinan Indosat juga bisa turun di bawah garis supportnya. Support Indosat berikutnya berada di level 1900. Untuk sementara sebaiknya dihindari dulu Indosat. Jasa Marga saat ini juga sudah break di bawah garis support. Trend saat ini sebenarnya masih uptrend, namun ada kemungkinan tren dari Jasa Marga akan berubah karena sudah ada indikator yang menunjukkan sinyal jika Jasa Marga sudah mulai akan reversal.
Kemudian Pegas, kita masuk ke Pegas. Pegas saat ini trennya sedang uptrend, namun harga saat ini sedang tertahan di daerah resisten dan trading range dari Pegas saat ini sangat sempit. Jarak antara support dan resistennya sangat dekat, agak sulit untuk mencari keuntungan di sini. Kita wait and see dulu untuk Pegas. Kemudian kita masuk ke sektor tambang untuk Adaro. Adaro saat ini sedang tertahan di daerah resistennya. Trennya sebenarnya sedang uptrend, namun harga saat ini sedang berada di daerah resistennya. Wait and see dulu untuk Adaro. Antam saat ini sedang berada di daerah resisten juga, namun trennya secara keseluruhan masih cukup kuat, dan juga saat ini trading range dari Antam sudah melebar. Jika minggu sebelumnya selama hampir 2 bulan Antam hanya bergerak sempit, saat ini Antam sudah berhasil keluar dari daerah konsolidasinya, dan ada kemungkinan Antam masih bisa naik lebih tinggi lagi. Jika Anda belum memiliki Antam, saat ini masih bisa dibeli. Pinko saat ini juga masih uptrend, trennya masih uptrend, dan masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai target dari Inco. Inco masih bisa dibeli. Saat ini Tins juga sedang uptrend, dan pola uptrend dari Tins semakin hari semakin kuat. Harga saat ini memang berada di daerah resisten, namun ada kemungkinan Tins akan mampu untuk break daerah resistennya. Masih bisa dibeli. Kemudian kita masuk ke sektor trade untuk ACE. ACE saat ini sedang berada di daerah support, namun saat ini swing dari ACE masih agak sempit. Jika Anda hendak masuk di ACE, sebaiknya bermain cepat dengan target price itu hanya di level 1640, jadi agak sempit. BMTR saat ini sudah break di bawah garis supportnya, dan ada kemungkinan BMTR masih bisa turun lebih dalam lagi. Untuk sementara sebaiknya dihindari dulu BMTR. Hera saat ini sedang uptrend, namun harga sedang berada di daerah resisten. Ada kemungkinan Hera bisa turun dulu ke daerah supportnya. Wait and see dulu untuk Hera. LPPF saat ini sedang berada di daerah resisten, namun trennya saat ini sudah mulai bergeser dari sebelumnya downtrend, saat ini sudah mulai masuk ke fase sideways. Ada kemungkinan dalam 1-2 minggu ke depan LPPF sudah akan masuk ke fase uptrend. Namun sambil menunggu pola tersebut, sebaiknya kita fokus ke saham-saham yang saat ini masih uptrend. Namun LPPF sudah bisa kita masukkan ke dalam watchlist. UNTR saat ini masih sideways, cenderung turun. Trading range dari UNTR juga saat ini sangat sempit, belum ada tanda-tanda untuk masuk. Kita wait and see dulu untuk UNTR. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, sehingga di dalam setiap video kami hanya mampu untuk membahas 6 sektor pilihan saja. Jika Anda membutuhkan rekomendasi yang lebih lengkap yang meliputi semua sektor yang ada, silakan bergabung di layanan premium yang kami tawarkan. Dengan iuran 200.000 per bulan, Anda akan mendapatkan rekomendasi saham secara real time dan juga lebih lengkap. Silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terima kasih.